Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, dengan topik asam lambung naik, perut kembung, ulu hati mengganjal, dan nafas pendek. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung naik, perut kembung, ulu hati mengganjal, dan nafas pendek karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan begini penjelasan serta solusinya. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, memang luar biasa ya, sungguh dahsyat, rasanya nano-nano ya. Dan itu semua perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang kita alami cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Nah, pada season kali ini memang saya fokus ya untuk sharing kepada teman-teman, yaitu tentang ketika asam lambung naik, biasanya sensasinya itu perut kembung ya, ulu hati mengganjal, kemudian sampai dengan nafas pendek ya. Nah, ini karena sering kita alami dan sering menjadi mengganggu aktivitas kita. Nah, maka ini penting untuk kita simak bareng-bareng ya. Mudah-mudahan bisa membantu penderitaan teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini. Maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Karena kalau kita paham dengan gamblang ya, dengan utuh, nah itu akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, termasuk hal-hal yang sudah saya sharingkan di konten-konten yang lalu ya. Nah itu ketika teman-teman mau menyimak ya, itu juga akan melengkapi referensi kita ya. Maka dari itu silahkan ya buat teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi, tonton saja video-video yang sudah saya sharingkan ya, sudah saya upload. Nah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sehingga menjadi tetap semangat ya, menjadi mudah untuk bangkit dan menjadi motivasi ya, agar kita cepat terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Amin. Baik teman-teman ya. Jadi kalau kita cermati ya, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang karena memang sebabnya itu sangat multi ya. Nah itu kadang kita memang harus kita pahami bagaimana caranya ya. Itu adalah yang menelaah diri kita sendiri ya. Jadi yang paham, yang paling tahu ya, yang merasakan ya, karena yang merasakan diri kita sendiri, maka dari itu ya kita harus bisa ya mengoreksi diri kita sendiri. Dengan seperti itu nanti bisa sebagai acuan ya, acuan bahan untuk kita menyelesaikan ketika dirasa di dalam tubuh kita ini masih belum nyaman. Nah, ini penting teman-teman ya. Nah, maka dari itu supaya hal ini bisa istilahnya efektif di dalam kita berikhtiar mencari kesembuhan ya,
Nah itu maka yang pertama, ketika masih asam lambung itu sering naik ya, kemudian dengan rasa-rasa atau sensasi perut kembung ya, perut mungkin tidak hanya kembung ya, tapi kadang kembung, begah ya, sembelit, perih ya, itu memang sensasi dari ketika asam lambung naik ya. Nah, bahkan sampai ulu hati itu mengganjal ya. Ulu hati ini di sini ya letaknya, ini ya di bawah dada ya, batas antara dada dan perut. Nah itu sering mengganjal. Nah kenapa seperti itu? Yaitu kembali lagi karena asam lambung naik ya, asam lambungnya bertambah atau over ya, baik itu volumenya maupun keasamannya, sedangkan asam lambung itu mengandung gas ya, sehingga perut terasa penuh ya. Nah akhirnya gas itu kadang menekan ya, menekan ke ulu hati ke atas ya, sehingga kadang yaitu rasa-rasanya seperti ada yang mengganjal ya, itu seperti itu. Nah bahkan ketika katup ini pembatas ya, katup esofagusnya itu kadang sudah melemah, itu mudah terjadi ketika asam lambung itu sering naik ya, karena katupnya mungkin sudah melemah karena sering tertekan oleh gas asam lambung. Nah itu kadang menjadikan mudah terjadi GERD. Nah itu nanti akan kita cermati ya ketika masih ada rasa-rasa seperti itu. Nah sampai dengan karena perut penuh dengan gas ya, akhirnya juga agak sedikit mengganggu pernafasan, mengganggu jantung ya. Nah maka dari itu efeknya menjadi kadang nafas menjadi pendek teman-teman. Nah itu wajar ya, tetapi nanti ketika asam lambung itu sudah normal kembali ya, biasanya rasa-rasa seperti nafas pendek juga akan menghilang ya, kemudian ulu hati mengganjal juga menghilang ya, perut kembung juga sudah sembuh. Nah itu karena memang penyebabnya sudah dinetralisir ya, katakanlah asam lambung yang biasanya over, nah ini sudah dinetralisir. Nah itu maka dari itu ya, untuk langkah pertama yaitu kita harus melihat sebab dulu ketika asam lambung itu sering naik teman-teman ya. Nah sebabnya ini menurut pengamatan saya ya, karena penderitaan yang saya alami dulu itu memang menjadikan pengalaman yang tidak pernah terlupakan ya bagi saya ya. Nah maka dari itu ini pengalaman sangat berarti ya. Nah maka dari itu saya bisa sharing kepada teman-teman, karena memang dari pengalaman itulah saya bisa bercerita ya, dari pengalaman itulah saya bisa merasakan ya, dan dari pengalaman itulah ya kita belajar ya. Jadi belajar, mudah-mudahan jadi itu ya pengalaman, istilahnya pengalaman pahit ya hanya sekali saja ya, jangan kita jatuh di lubang yang sama ya. Nah maka dari itu ini penting kita ingat-ingat ya, kemudian kita sikapi dengan cara yang mungkin lebih bijak ya, agar istilahnya ya penderitaan kita itu yang belum sembuh menjadi cepat sembuh ya, yang sudah sembuh tidak akan kambuh, artinya menjadi sembuh permanen ya. Itu karena kita sikapi dengan bijak teman-teman ya. Nah baik ya, sebab-sebab secara umum ya ketika asam lambung itu masih sering naik, yang pertama itu bisa dipicu dari faktor makanan teman-teman ya. Contohnya misalkan mulai dari makan yang tidak teratur ya, ketika kita sering terlambat makan itu kadang juga memicu asam lambung itu menjadi naik ya. Nah apalagi kita walaupun mungkin sudah sembuh ya, atau mungkin belum sembuh, nah itu kita ini apa, kurang menjaga ya, kurang menjaga istilahnya konsisten dengan pola makannya ya. Jadi kita kadang makan itu istilahnya ceroboh lah ya. Misalkan makanan-makanan yang sensitif yang sering kita kenal sebagai makanan pantangan itu kita langgar ya. Nah itu juga kadang mudah menjadi kambuh ya ketika kita sudah, walaupun sudah merasa sembuh itu. Tetapi ketika kita makan itu dalam yang kadar yang berlebihan. Nah itu untuk mengukur berlebihan atau tidak itu juga sebenarnya yang merasakan diri kita sendiri ya. Itu seperti itu. Nah maka dari itu saya sering mengajak kepada teman-teman yaitu
pokoknya amati saja diri kita sendiri ya, kita mencoba menilai diri kita sendiri, itu pentingnya di situ teman-teman ya. Jadi yang termasuk bisa mengukur kapasitas sensitivitas diri kita ya diri kita sendiri, itu seperti itu. Karena yang merasakan juga diri kita sendiri ya itu. Jadi orang lain itu hanya memberikan ya istilahnya mungkin motivasi ya, pengarahan, sharing, itu hanya seperti itu ya. Jadi hanya orang lain hanya bisa memberikan jalan, tetapi yang melakukan perjalanan itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Baik ya, jadi faktor pertama yang sering memicu asam lambung itu menjadi over ya atau naik, ini itu biasanya itu ketika faktor makan itu kurang teratur lah. Contohnya sering terlambat makan, atau mungkin sering makan makanan pantangan ya, seperti makanan pedas ya, makanan asam, makanan berlemak tinggi, berminyak, bersantan, kemudian makanan yang keras-keras. Nah itu kadang sering memicu. Nah maka dari itu ketika teman-teman itu sudah merasa membaik ya, itu pun harus waspada terhadap makanan-makanan itu. Nah itu yang istilahnya kita selalu sadar ya, sadar diri itu termasuk sampai ke hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah itu yang pertama ya, jadi pemicu dari faktor makanan. Nah kemudian yang kedua itu sering misalkan kita kecapean ya. Nah kecapean ini terutama ya kecapean secara fisik lah ya, mungkin kita aktivitas yang terlalu berat-berat, atau mungkin kita aktivitas dengan jam terbang yang sangat tinggi ya. Nah akhirnya kita menjadi kecapean ya, kita kadang lupa waktu ya sehingga tidak imbang antara aktivitas dengan istirahat. Nah akhirnya kita menjadi kecapean. Nah ketika tubuh kita kecapean ya, itu bisa jadi kadang sering memicu asam lambung itu menjadi kambuh. Itu yang saya alami itu seperti itu, teman-teman ya. Memang untuk kita ya sebagai penderita asam lambung anxiety psikosomatis, ketika belum sembuh total itu memang tubuh masih lemah, teman-teman ya. Yang saya rasakan itu seperti itu ya. Jadi walaupun kita aktivitasnya tidak begitu berat, tetapi kalau agak lama, nah itu juga sepertinya fisik itu sudah ini agak ngedrop, itu seperti itu. Nah maka dari itu ya ukurannya juga diri kita sendiri yang selalu bisa mengontrol ya tentunya dengan indikator-indikator yang bisa dirasakan. Nah itu yang misalkan kok sudah sedikit kecapean ya sudah, itu batasnya di situ, harus berhenti, mungkin istirahat dulu. Nah setelah itu baru dilanjutkan lagi. Karena apa? Karena ketika kita sudah merasa capek tetapi dilanjutkan, nah ini yang biasanya menjadi memicu untuk kambuh, teman-teman. Nah, ini sebabnya itu seperti itu. Nah kemudian sebab berikutnya ini sebab yang bersifat psikis, teman-teman ya. Jadi yang berhubungan dengan pikiran, emosi, perasaan. Nah, ini juga banyak sebab dan itu kompleks ya, teman-teman ya. Ini juga harus disadari, yaitu contohnya ketika kita masih punya beban pikiran yang mungkin belum dirilis ya, masih belum ada jalan keluarnya, tetapi kita pikirkan terus ya, bahkan sampai tidak bisa tidur dan sebagainya karena memikirkan sesuatu yang belum terpecahkan. Nah, itu pun kadang bisa memicu untuk kambuh ya. Atau bisa juga beban perasaan ya. Beban perasaan itu ya merasa tidak senang lah, merasa tidak bahagia ya, mungkin merasa tersakiti, merasa apa ya, pokoknya tidak merdeka ya. Bahkan mungkin ada semacam rasa-rasa yang seperti sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Ketika itu juga masih digenggam terus, yaitu mudah untuk memicu untuk kambuh, teman-teman ya. Makanya kita memang harus belajar ikhlas ya, belajar istilahnya sabar, kita sebagai pemaaf dan seterusnya. Nah itu termasuk nanti solusinya itu seperti itu ya. Nah itu nanti kita kupas satu-satu ya. Nah termasuk juga ketika kita masih punya beban emosi ya, artinya emosi itu tidak stabil lah. Mungkin kita dengan
sering marah-marah ya. Kemudian kita masih mudah tersinggung. Nah ini juga bisa memicu juga ya, ketika rasa kita emosinya ini seperti bunek lah istilahnya ya, tidak plong ya. Itu pasti ya, itu respon lambung itu biasanya asam lambung akan menjadi naik, akhirnya kita menjadi merasakan sensasi-sensasi yang tidak nyaman ya, yaitu seperti menjadi perut kembung, begak, sembelit, perih ya, sampai dengan ulu hati mengganjal, kemudian nafas pendek, rasanya sesak nafas dan lain sebagainya. Nah, itu karena dipicu oleh sebab-sebab yang tadi saya sebutkan, teman-teman. Nah, maka dari itu setelah kita menyadari seperti itu ya, agar kita istilahnya menjadi bisa mengatasi dengan jalan istilahnya diri kita sendiri ya, tidak harus tergantung pada orang lain. Nah, ini memang penting teman-teman untuk kita pahami, kemudian kita praktekkan. Itu tip-tips seperti itu. Jadi untuk orang yang sudah sembuh total itu sebenarnya orang yang sudah bisa mengatasi dirinya sendiri ketika saat mungkin sedang kambuh, itu seperti itu. Tetapi kalau kita untuk mengatasinya harus menggantungkan kepada orang lain, menggantungkan kepada obat, nah ini kan prosesnya agak panjang ya. Maka dari itu yang paling simpel itu memang kita harus punya trik ya, punya siasat, punya istilahnya strategi bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi sendiri sehingga tidak menjadi berlarut. Nah, akhirnya yang tadinya mau kambuh menjadi sembuh, mau kambuh sembuh. Nah, akhirnya kan tidak terjadi kambuh, itu seperti itu. Nah, solusinya adalah ya, ini yang penting ya, ini perlu digarisbawahi ya. Solusinya adalah ya, supaya kita asam lambung kita tidak sering naik ya, sehingga tidak ada sensasi-sensasi seperti perut kembung, ulu hati mengganjal, nafas pendek dan seterusnya ya. Maka solusinya yang pertama ya, kita harus konsisten menjaga pola makan kita ya. Walaupun kita misalkan sudah membaik secara fisik ya, kita tetap waspada teman-teman ya, waspada. Misalkan kita sudah tidak mantang ya, kita tetap waspada. Waspada itu artinya terkendali teman-teman ya. Jadi misalkan makan pedas boleh ya ketika kita sudah sembuh, tapi terkendali. Jadi ya secukupnya lah, secukupnya itu seperti itu. Yang penting kita sudah agak merasakan pedas ya sudah, batasnya di situ ya. Jangan mentang-mentang sudah sembuh kok kita mau misalkan makan sambal sampai level 3 atau level 4 pun bisa. Nah, dicoba. Nah, itu nggak perlu teman-teman ya. Jadi kita waspada ya dengan konsisten menjaga pola makan. Makan yang sederhana saja. Sederhana itu artinya secukupnya teman-teman ya. Jadi sederhana bukan berarti istilahnya apa ya, ya sangat minim, itu bukan, tapi secukupnya sesuai dengan ukuran kebutuhan tubuh kita, itu seperti itu ya. Nah jadi tidak hanya mungkin dalam hal menu-menunya, tapi dalam waktunya juga kita harus konsisten teman-teman, istilahnya harus teratur lah ya. Jangan misalkan kita karena merasa sudah sembuh kemudian kita seenaknya sendiri ya, makan jam-jamnya itu tidak diatur ya, akhirnya kita ujung-ujungnya menjadi kadang sering terlambat makan. Nah, ketika seperti itu ya, itu efeknya jadi nanti bermasalah kembali ya, memicu untuk kambuh lagi. Maka dari itu ya, pokoknya intinya kita harus konsisten menjaga pola makan. Baik ya. Nah, kemudian yang kedua ya, solusinya supaya kita menjadi cepat membaik ketika ada sensasi-sensasi seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu istirahat yang cukup teman-teman ya. Jadi dengan istirahat cukup, contohnya tidur ya, itu 7-8 jam. Nah, itu pertama memberikan kesempatan tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya, sehingga ketika kita merasa tidurnya cukup, nah otomatis paginya ketika kita bangun tidur itu merasa segar tubuh ya, merasa segar. Nah, selain itu juga dengan istirahat cukup ya, imunitas tubuh otomatis juga akan terbangun, karena
sel-sel kita ya ini menjadi segar kembali teman-teman ya itu. Nah akhirnya kita menjadi sehat. Nah maka dari itu istirahat ini penting ya, itu usahakan istirahat cukup supaya kita tidak mudah kambuh. Kemudian yang berikutnya ini yang bersifat psikis ya, yang bersifat kejiwaan. Yang pertama kita usahakan itu positive thinking ya, atau selalu berpikir positif teman-teman terhadap mensikapi apa saja. Jadi berpikir positif itu berpikir yang baik-baik lah ya. Yang dulunya petualangan pikiran kita ini arahnya negatif ya, memikirkan tentang kematian, memikirkan tentang penyakit berat ya, memikirkan tentang kesembuhan ya yang tidak kunjung datang dan seterusnya. Nah itu harus dirubah ya, kita mikirnya positif ya. Ketika kita belum membaik ya yakin saja ya pasti akan sembuh, akan segera sembuh. Kemudian kalau masih ada rasa-rasa ya pandang wajar saja ya tetap bersyukur ya, tetap alhamdulillah ya, walaupun mungkin masih perut belum tidak nyaman ya, contohnya ada rasa kembung ya, katakan saja ya alhamdulillah, tetap bersyukur walaupun perut kembung. Nah ini cuma masuk angin biasa ya, sebentar nanti juga akan sembuh. Seperti itu saja ya, nanti apanya ya akhirnya kita akan menjadi sembuh ya, karena ini juga pikiran ya, juga pikiran. Ketika kita mengatakan sembuh maka pikiran ini menjadi positif ya, jadi kita menarik energi yang positif. Tapi kalau kita sudah khawatir ya, sudah was-was, apalagi sudah takut ya, sudah energinya negatif. Nah akhirnya rasa-rasa itu menjadi lama bersemayam itu. Baik ya, jadi solusi yang ketiga tadi adalah berpikir positif ya, selalu berpikir positif. Nah kemudian yang keempat ya, yang keempat ini adalah kita berusaha membuat perasaan bahagia, membuat perasaan kita senang ya, dengan indikasi ya kita bisa tersenyum, bisa tertawa ya. Semakin kita bisa tertawa lepas ya, artinya kita semakin bahagia. Nah ketika seperti itu hal-hal yang bersifat psikis ya itu nanti akan membaik teman-teman ya. Apalagi yang mungkin kecemasan kita masih tinggi ya, psikosomatik kita juga masih sensitif. Nah ini harus kita bagaimana caranya supaya kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Pokoknya intinya bahagiakan diri kita ya. Kalau kita sudah bisa merasakan senang ya, nah itu nanti seperti anxiety, psikosomatik itu akan menghilang teman-teman. Jadi itu coba saja ya. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Jadi kita seperti lupa dengan penderitaan itu teman-teman. Nah baik ya. Nah kemudian selain kita perasaan kita buat bahagia ya, dengan jalan terserah teman-teman ya bagaimana caranya. Nah itu biasanya sih sesuai dengan kesenangan kita ya, contohnya sesuai dengan hobi kita ya. Nah itu lakukan saja teman-teman ya. Dan yang terakhir ini adalah emosi usahakan stabil teman-teman ya. Jadi emosi stabil itu ya kita jangan suka marah-marah ya. Pokoknya kita tidak mudah tersinggung ya, walaupun mungkin orang lain ya mungkin memberikan statement kepada kita yang kurang menyenangkan, ya udah kita tetap kita syukuri saja, kita tanggapi baik-baik saja. Sebenarnya yang menjadikan kita menjadi emosinya kadang terpancing ya, terpancing contohnya untuk marah, itu kan karena pikiran kita menganalisanya negatif dengan sikap itu ya. Makanya ya jangan mau ketika kita pikirannya mau negatif ya, pokoknya ya kita syukuri saja setiap apa yang terjadi ya di dalam diri kita. Syukuri saja, itu pasti ada hikmahnya. Itu caranya seperti itu. Contohnya ya kita menjadi penyabar ya, menjadi pemaaf, kita selalu sadar diri ya. Itu seperti itu saja teman-teman. Bahkan kita harus selalu ikhlas lah, itu seperti itu. Baik ya teman-teman ya, intinya itu. Jadi supaya ketika asam lambung naik ya, rasa-rasa seperti perut kembung, ulu hati mengganjal, lemas, merek ini akan cepat menghilang ketika kita lakukan hal itu.
Baik teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.